Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Azmi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang pertama, kita masuk pada pengertian asas-asas pemerintahan. Indraha dalam Handoyo menganalogikan bahwa asas-asas tersebut sama dengan rambu-rambu lalu lintas, berbagai marka, peta jalan, dan petunjuk jalan. Fahmal dalam Handoyo mengemukakan bahwa asas-asas pemerintahan itu rambu-rambu yang digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat lain Indraha dalam Handoyo mengenai asas-asas pemerintahan yaitu pola umum dan normatif dari perilaku pemerintahan yang sumbernya berasal dari nilai pemerintahan dan semua pedoman pemerintahan secara objektif yang sangat berguna dalam menghubungkan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya masuk pada asas-asas pemerintahan dari Indraha, Koswara, dan M. Hamdi yang bersumber dari Indraha dalam Handoyo sebagai berikut. Indraha pertama yaitu aktif, 2 mengisi yang kosong, 3 membimbing, 4 fresh ermesen atau kebebasan hati untuk bertindak berdasar pada nurani demi keselamatan manusia dan lingkungannya serta memikul tanggung jawab atas tindakannya. Kelima dengan sendirinya, keenam historis, dan ketujuh adalah etik. Sementara menurut Koswara, yang pertama ada asas kepatuhan, kedua asas pemerintahan yang baik, 3 asas Pancasila, dan keempat ada asas penyelenggaraan. Sementara menurut M. Hamdi, yang pertama itu aktif, 2 fresh ermesen, 3 otomatis, 4 historik, 5 etik, 6 sentralisasi, 7 desentralisasi, 8 free gesture, dan terakhir tugas pembantuan. Selanjutnya Suryanto dalam Salam dalam Ismail menjelaskan 3 hal sebagai pendorong diterbitkannya good governance, antara lain timbul fenomena seperti menurut Samuel P. Huntington yaitu gelombang demokratisasi yang berskala global. Pada awalnya terlihat gelombang ini di Korea Selatan dan beberapa negara Amerika Latin yang dampaknya dapat menenggelamkan politik birokrasi otoriter pada tahun 80-an dan juga sosialisme di Eropa pun disapu bersih awal tahun 90-an. Yang kedua, kehancuran sistematik dari berbagai dasar institusional dalam proses pengelolaan distribusi sumber ekonomi kepada beberapa masyarakat yang ada di dunia ketiga. Seharusnya dalam institusi bisnis dan politik perlu adanya perubahan prinsip dalam merubah pengelolaan menjadi sekutu lalu memperbanyak pertumbuhan dalam merekrut anggota dengan tidak mempertimbangkan kualifikasinya. Karena itu muncul kegagalan dalam perkembangan dunia bisnis mengenai transparansi, akuntabilitas publik, dan alokasi dari berbagai sumber ekonomi. Dan yang ketiga, terkumpul segala kegagalan dalam struktur proses penyelesaian melalui pengadilan yang dirintis oleh IMF dan juga Bank Dunia. Karena dalam program ini adanya kepercayaan mengenai anggapan dasar jika negara adalah satu-satunya lembaga yang dapat menghambat proses globalisasi ekonomi. Selanjutnya masuk pada tujuan umum asas-asas pemerintahan yang baik. Fahmal dalam Handoyo yaitu sebagai sarana untuk melindungi hukum dalam penggunaan serta pelaksanaan wewenang kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam membuat ketetapan atau keputusan. Di Indonesia sendiri mengadopsi good governance sebagai bentuk dalam menyelenggarkan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia terdapat 2 rumpun asas atau kelompok asas yang dijelaskan oleh Darumurti 2012 dalam Ismail yaitu: pertama, secara tertulis rumpun pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disebut dengan asas-asas umum dalam menyelenggarakan pemerintahan. 2. Pada rumpun kedua ditemukan ajaran doktrin yang ada di dalam hukum administrasi yang biasanya disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dengan demikian dapat dikelompokkan kedua asas umum tersebut yang disebut dengan asas pemerintahan yang baik bisa disingkat menjadi APB yang terdiri dari asas-asas umum penyelenggaraan negara,
AAUPN. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. AAUPB. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara atau AAUPN. Nah, AAUPN ini memiliki 7 asas yang tertuang di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Antara lain, yang pertama ada asas kepastian hukum, di mana asas ini mengutamakan prinsip di setiap kebijakan dalam menyelenggarakan negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Nah, prinsip ini mengendalikan penyelenggaraan negaranya harus dapat dijadikan landasan keteraturan, keserasian, serta keseimbangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Prinsip yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Prinsip ini yang memberikan informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara kepada hak dari masyarakat, tetapi dengan memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan juga rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas. Prinsip dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Keenam, asas profesionalitas. Prinsip dengan mengutamakan keahlian yang sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, asas akuntabilitas. Prinsip yang pada dapat mempertanggungjawabkan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat yang memegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB biasanya digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dengan arti sempit. Asas kriteria pemerintahan yang baik dikemukakan oleh Greene Leroy dalam Darumuti dalam Ismail. Antara lain, ada 11 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Kedua, asas keseimbangan. Ketiga, asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Keempat, asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Kelima, asas motivasi untuk setiap tindakan atau keputusan. Keenam, asas tidak mencampur adukan kewenangan. Ketujuh, asas meniadakan akibat dari suatu keputusan yang batal. Kedelapan, asas permainan yang layak. Ke-9, asas keadilan atau kewajaran. Ke-10, asas pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan atau menanggapi penghargaan yang wajar. Ke-11, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Dari asas dan prinsip di atas, jika digunakan oleh pemerintahan, maka akan menjadikan pemerintahan yang beretika. Prinsip good governance ini sangat penting untuk mendorong perubahan dari government menjadi governance, di mana istilah government ini mengatur sangat mungkin jika akan menjerumuskan pemerintahan yang otoriter, totaliter, atau bahkan despotis, karena tidak ada hak yang menjamin dan tidak adanya kontrol rakyat. Sedangkan good governance berarti mengelola, di mana dalam praktiknya melakukan pengelolaan pada kepentingan rakyat dengan atas nama, demi, dan hanya untuk rakyat. Oleh karena itu, ketika menyelenggarakan kegiatan, pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang diharuskan untuk menggunakan asas-asas atau prinsip good governance yang meliputi partisipasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi, kesamaan, kebebasan, akuntabilitas, serta responsibilitas. Selanjutnya, implementasi asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari hasil penelitian jurnal yang berjudul Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, karya Wawan dan Yebi Maasan Mayurudin, dijelaskan bahwa kualitas dari pelayanan publik dapat dinilai dari layanan yang diterima oleh masyarakat. Selain itu, asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga sangat perlu diterapkan agar masyarakat dapat memberi penilaian tentang baik atau buruknya suatu pelayanan. Di Kabupaten Tangerang sendiri telah mendapat penghargaan pada November 2019 dari Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang predikat pelayanan publik yang sangat baik oleh OPD RSUD Balaraja. Terbukti dari pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit ini kepada salah satu warga yang sedang mengurus administrasi tentang penggunaan layanan BPJS. Dalam memberikan respon hal itu, rumah sakit tersebut sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, Romli yang menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang mengatakan bahwa Kabupaten Tangerang juga mendapat penghargaan atas pelayanan KTP elektronik atau KTPL. Hal ini terbukti dari data-data dan juga pernyataan dari warga yang menggunakan jasa layanan publik di Kabupaten Tangerang. Seperti dikatakan oleh salah satu warga bahwa
Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang ini cukup responsif dan KTPL juga bisa langsung jadi hari itu juga. Akan tetapi minimnya sosialisasi menjadi kurang efektif dalam menyebarkan jadwal untuk mengurus KTP elektronik kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kesimpulannya, asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan suatu dasar yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam lingkungan pemerintahan, baik ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun membuat keputusan. Asas-asas tersebut juga dapat menjadi penilaian bagi masyarakat untuk membuat pemerintahan menjadi lebih baik lagi, serta dapat membuat lingkungan pemerintahan menjadi lebih teratur, lebih baik lagi, dan juga dapat menjadikan para pejabat memiliki etika yang baik dalam berperilaku di lingkungan pemerintahan. Kemudian ada dua implementasi tersebut yang sudah dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik ini bisa dijadikan indikator penilaian. Hal ini telah disebutkan di atas oleh para ahli bahwa dalam memberikan layanan publik harus dapat membuat masyarakat puas dengan pelayanan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.